Senang banget ya di hari yang baru ini kembali bersama-sama mengajak kita untuk memuji Tuhan, dengar firman dan doa kesembuhan dari segala penyakit. In Jesus name, firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan hidup kami semuanya. Pujian ini hadir memberkati Bapak Ibu terkasih. Amin. Selamat memuji Tuhan Yesus. Orang percaya anak Tuhan membutuhkan firman Tuhan setiap hari dalam hidupnya menjadi makanan rohani mereka. Siapa yang butuh firman Tuhan? Saya. Firman-Mu. Mana pribadi-pribadi yang butuh firman Tuhan? Saya. Wow, ramai banget. Langsung ribuan orang di setiap platform yang hadir, yang sudah bersama-sama bergabung. Halo, yang di YouTube, puji Tuhan. Dor yang di Facebook dan pastinya yang di TikTok. Semuanya cinta Tuhan, semuanya terberkati, semuanya siap untuk dengar firman Tuhan, semuanya hatinya terbuka untuk mengalami kasih dan cinta dari sorga, dari Tuhan Yesus Kristus. Mana like-nya, mana lope-lopenya? Firman Tuhan ajaib buat hidupku dan hidupmu. Firman Tuhan adalah pelita bagi langkah kita setiap hari yang menerangi kita sehingga tidak tersandung, tidak jatuh, tidak gagal. Tapi firman Tuhan, amin. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Firman Tuhan ya. Waktu kau bimbang dan hilang jalanmu, tetaplah Tuhan ada di sisi kita. Takkan kau takut, Tuhan di dekatmu, besertamu selamanya. Oh yes. Firman-Nya pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Firman-Nya pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Firman Tuhan adalah pelita. Firman Tuhan penyemangat kita. Firman Tuhan jalan kebenaran. Firman Tuhan Yesus selalu di hati setiap kita. Ketik, di hatiku, di hatiku, di hatiku. Yeay. Firman-Nya pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Firman-Nya pelita bagi kakimu, terang bagi jalannya.
waktu kau bimbang dan hilang jalanmu, tetap ada Tuhan yang di sisimu, yang menemani kita. Amin. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh yes, firman-Nya pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Nya pelita bagi kakimu, dor terang bagi jalanmu. Yeay, firman Tuhan Yesus selalu di hatiku dan di hatimu juga. Amin. Amin. Halo semuanya yang terberkati. Senang banget ya di hari yang baru ini kembali menyapa saudara-saudara, dan tentunya siap untuk dengar firman, dan Pastor siap untuk membacakan, membagikan firman Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Amin. Firman apa ya yang akan kita dengarkan hari ini? Yaitu firman tentang mintalah. Bukan saya ajar Bapak Ibu untuk minta-minta. No, tidak. Tapi firman Tuhan yang kita dengar hari ini yang akan hamba Tuhan sharingkan, Bapak Ibu terima sebagai makanan rohani terbaik saat ini, tentang mintalah. Ada begitu banyak karya Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Saat firman Tuhan diberitakan, mereka meminta seperti apa janji Tuhan, apa yang tertulis, itu yang kita imani. Dan begitu banyak permintaan yang Tuhan sudah kasih kepada mereka yang percaya kepadanya. Termasuk dalamnya, saya percaya lewat layar kaca ini, bagi saudara-saudara yang meminta kesembuhan dalam nama Yesus, tidak mustahil. Apa yang kau minta kiranya menjadi berkat dan engkau menerimanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Now time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Yes. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Pastor Andy akan membukakan beberapa bagian firman Tuhan, dan kita akan bacakan satu demi satu. Injil Yohanes pasal 16. Ayat yang ke-24. Ini yang akan kita buka pertama. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-24. Dengar firman Tuhan,
kita ini untung, kita terberkati, kita ini kenyang, kita dipuaskan. Karena kebutuhan rohani kita bukan makan minum jasmani, itu untuk badan, untuk tubuh. Tapi untuk roh kita, makanan terbaik adalah firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-24. Ada tertulis firman Tuhan. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita renungkan perkataan Tuhan Yesus. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Habis ini kita rame-rame minta sama Tuhan dalam namanya, sesuai dengan apa yang tertulis firman-Nya. Selama ini minta sama manusia barangkali. Anak mama papa minta sama mama papa barangkali. Ya, itu normal. Tapi hari ini kita mendengar firman, Tuhan Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saya meminta sama Tuhan supaya ada tempat untuk melayani, untuk menyembah Tuhan. Tuhan kasih. Padahal waktu itu saya mintanya memang tidak masuk akal. Bahkan seingat saya minta lahan untuk tempat ibadah itu di kuburan. Bukan saya ke kuburan untuk pesugihan ataukah untuk ilmu-ilmu, bukan. Saya lupa waktu itu apakah saya lagi jogging sampai ke kuburan, karena dulu saya dari Puskip itu bisa jalan sampai ke Rapak, sampai ke Kilo gitu, arah ke Kilo 2,5 kuburan. Ataukah waktu itu habis mengantar jenazah ke pemakaman. Tapi yang saya ingat, saya berdoa di kuburan minta lahan untuk ibadah. Dan Tuhan kasih. Hari ini ada lahan, ada tempat sudah terbangun dan sudah jadi berkat bagi ribuan orang. Setiap minggu didatangi ratusan ribuan orang untuk berdoa, untuk berbakti, untuk ibadah. Saya mau cerita, tentu banyak. Bagaimana jiwa-jiwa hari ini dibaptis, terima Tuhan Yesus, hidup baru. Dan yang saudara tahu terekspos, banyak sekali kesembuhan yang mengalir dari tahta Bapa bagi orang-orang sakit. Saya meminta kepada Bapa. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian juga, masuklah dalam tempat pribadimu, ruang doamu, kamarmu, masing-masing minta kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa membuka ayat ini dan berkata, sesuai dengan
apa yang tertulis Tuhan. Jadi kita minta sama Tuhan sesuai dengan janjinya. Saya meminta kepadamu ya Tuhan dalam nama Yesus. Karena yang sampaikan ini adalah Tuhan Yesus. Dan yang bicara ini adalah Tuhan Yesus langsung. Ya, Yohanes 16:24. Tuhan Yesus berkata, kamu belum minta sesuatu dalam namaku. Jadi kalau saudara meminta, mintalah kepada Tuhan dalam nama, jangan dalam namaku, tapi dalam nama Yesus. Yang ngomong ini Tuhan Yesus dalam namaku. Kalau saudara berdoa, jangan pakai namamu, jangan pakai namaku, tapi siapa yang mengatakan firman ini? Tuhan Yesus. Jadi waktu engkau berdoa, mintalah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan mengabulkan doa Bapak Ibu sekalian, bukan Andi Simon. Namun saudara, saya bersyukur dan bersaksi melalui layar kaca ini, online, live streaming, banyak doa-doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Yohanes 16:24, mintalah kepada Tuhan dalam nama Tuhan. Dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sekarang saya ajak kita melihat Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, ada tertulis, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saya akan buka beberapa ayat-ayat lagi mundur ya, untuk meneguhkan hati Bapak Ibu sekalian, untuk beriman, dan untuk membangkitkan semangatmu bahwa firman Tuhan memang mau saudara minta. Saya beri contoh saja, satu sifatnya Tuhan, Bapa yang kekal, itu senang kita datang kepadanya setiap hari. Satu contoh, kalau saudara ingat doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan, dimuliakan, diagunkanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Berikan kami pada hari ini. Kenapa Tuhan tidak ajar kita? Berikan kami makanan minggu ini. Kenapa Tuhan tidak ajar kita doa, berikan kami makanan bulan ini, atau berikan kami makanan tahun ini? Tidak. Tapi doa Bapa kami, doa pertama yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, yang sekarang kita sama-sama menjadikan doa Bapa kami. Dan hampir semua anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa tahu doa Bapa kami. Bahkan sekolah-sekolah Kristen sejak dari awal masuk sekolah, ya TK, SD, udah diajarkan doa Bapa kami.
Berikanlah kami pada hari ini. Ini artinya apa? Artinya setiap hari Bapa suka kita datang kepadanya. Baik itu menyembah, baik itu bersyukur, baik itu duduk di kaki Yesus, baik itu berfellowship, setiap hari baik itu meminta kepadanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Jadi di sini mintalah. Tapi tentu jangan lupa, jikalau kamu tinggal dalam Yesus dan firman-Nya tinggal dalam kamu, artinya permintaanmu bukan sing boteng-boteng. Permintaan kita sing genae. Jangan saudara minta istri 2. Jangan minta suami 2. Kalau minta kantor 2 masih boleh. Minta motor 2 masih boleh. Minta ruko 2 masih boleh. Tapi kalau minta istri 3, apalagi 4, tidak boleh. Ya tentu saudara tidak akan meminta sesuatu hal yang bertentangan dengan firman-Nya. Kan jelas toh. Jikalau kamu tinggal dalam Yesus dan firman-Nya tinggal dalam saudara-saudara, minta apa saja. Tentu kalau saudara dalam Tuhan, tidak mungkin saudara minta yang bukan Tuhan kehendaki atau yang firman-Nya larang. Jelas. Alkitab akan berikan contoh-contoh apa saja yang saudara bisa minta. Pengen tahu nggak? Pengen. Yang pengen tahu ketik pengen. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Wah, pengen. Pengen atau pingin? Kita akan melihat beberapa hal yang Alkitab tulis, yang Alkitab ajar kita minta apa. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, wah ini agak dalam ini. Saya harap saudara-saudara lewat pertolongan Roh Kudus kita mampu melakukannya. Ya. Sekarang Pastor buka Injil Lukas pasal 6 ayat 28. Lukas pasal 6 ayat 28. Puji Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 28. Ada tertulis firman Tuhan. Apakah itu? Dengarkan ya. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. What? Bentar. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Aduh. Secara daging, secara natural kita manusia, kayaknya sukar dah sudah. Apa yang dimaksud di sini? Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Tidak langsung
kita menafsirkan ini atau mengartikan ini, orang yang mengutuk kita, kita minta berkat dari dia, bukan itu. Tetapi mintakan berkat dari Tuhan untuk orang yang mengutuk saudara. Atau saya kasih bahasa sehari-hari. Mohonkan berkat untuk orang yang jahat sama engkau. Mintakan berkat kepada Tuhan untuk mereka yang menjahatimu. Itu bahasa sehari-harinya. Ini luar biasa. Memang kehidupan roh dan daging itu berbeda. Meskipun kita hari dalam daging, tapi ingat, saudara dan saya adalah manusia roh. Daging tidak warisin sorga. Daging akan binasa, berakhir kalau nggak dilebur di air, abunya dibakar, ya, masuk peti, dikubur. Itulah akhir daging. Kalau saudara-saudara urus dagingmu, kulitmu, penampilanmu hari-hari berlebihan, saya ingatkan, manusia hidup itu bukan urus daging saja. Karena di dalam kehidupan saudara ada kehidupan roh. Jangan lupa kasih makan roh, saudara-saudara sekalian. Dan roh dan daging ini bertentangan, bertolak belakang. Apa yang daging mau, itu bukan roh. Apa yang roh mau, daging suka menolak. Maka perhatikan ini. Kekristenan itu bukan hanya sekedar agama, tapi sebuah fellowship, hubungan antara Tuhan dengan ciptaannya. Tuhan dari surga yang datang mencari manusia dengan kasih untuk berkorban untuk menyelamatkan mereka. Jadi saudara, yang kita belajar, kita dengar hari ini makanan buat rohani kita. Kalau ada orang-orang yang jahatin Bapak Ibu, jangan balas dengan kejahatan. Tapi balaslah dengan doa berkat. Berkati dia. Roma berkata, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Di sekitar kita banyak kejahatan. Kadang-kadang orang dekat kita juga yang kita percaya, yang merasa dekat, udah rasa soulmate, udah CS-an, bisa jahatin kita. Saya punya cerita. Kemarin kami kumpul dengan rekan-rekan hamba Tuhan. Yang saya sebut hamba Tuhan karena mereka juga ada penggembalaan dan melayani Tuhan. Dan pendeta. Ternyata waktu bincang-bincang kemarin terungkaplah satu misteri yang selama ini saya sebetulnya belum tahu. Apakah itu? Waktu masa-masa Tuhan mulai promosikan pelayanan ini di medsos. Di dunia medsos terjadi pro dan kontra. Akhirnya pro dan kontra ini juga dilihat oleh teman-teman yang saya anggap sebagai dekat dengan saya. CS lah begitu. Soulmate, yang harusnya mereka tampil dan berkata, Andi Simon bukan dukun Kristen. Karena kami kenal kesehariannya. Beliau suka berdoa, suka melayani, suka memberi, suka memberkati. Mereka tahu hidup saya sehari-hari.
Kami ngobrol, kami makan bersama, kami saling mentraktir, kami sama-sama melayani, sama-sama doa, sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Harusnya begitu. Ketika dunia di luar daripada yang tidak mengenal saya, Tuhan angkat dengan pelayanan doa kesembuhan. Harusnya teman-teman dekat saya berkata, Andi Simon bukan penyesat, bukan dukun Kristen, bukan macam-macam, gitu kan? Jadi diteguhkan dengan orang-orang dekat. Tapi ternyata kemarin saya dengar dari mulutnya sendiri dan keceplosan, dan akhirnya saya sampaikan juga, dan mudah-mudahan ini bisa mengubahkan dia menjadi hatinya yang tulus melayani. Dalam perbincangan kemarin tiba-tiba dia berkata, contohnya ini Pastor Andi, kita dulu sama-sama kumpul, tapi tiba-tiba, tiba-tiba ini loh, dia katakan, tiba-tiba sakti mulai berkembang, kata-kata sakti. Di mana dia berguru, kuasa apa yang dia pakai, kok tiba-tiba sakti. Wah. Ditambah lagi, kami pun heran. Tiap hari kumpul, lalu akhirnya tiba-tiba sakti. Nah, inilah kata-kata ini digoreng-goreng oleh orang-orang yang tidak mengenal saya, maka dituduhlah saya pakai kuasa kundalini, kuasa ilmu setan, ilmu kegelapan, tenaga dalam, perdukunan, dan bla 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 bla. Saya kaget. Nah, beberapa rekan, termasuk yang kemarin berkunjung ke tempat kami, ketua API, Asosiasi Pendeta Indonesia, ketua PGLII Provinsi, dia berkata, sudah, kita clearkan. Dulu memang banyak orang yang memandang keliru pelayanan Andi Simon ini. Tapi setelah kita melihat buahnya, di dalam buah itu kita bisa menilai mana kasih, mana kejahatan. Harusnya kata-kata sakti itu tidak boleh ada dari orang yang dekat, yang saya merasa dekat, yang saya percaya kepada mereka. Saya beri contoh, seandainya di antara kita, katakanlah bro yang saya anggap sebagai kawan saya, Tuhan angkat, Tuhan promosi, dan orang-orang tanya kepada saya, kamu kenal dia? Saya akan berkata, dengar perkataan saya. Saya akan berkata, saya kenal dia. Memang dia seorang penyembah Tuhan. Dan kalau Tuhan pakai dia, memang waktunya Tuhan pakai dia. Tidak boleh ada kata-kata yang jahat, yang buruk, yang konotasi bisa digoreng orang oknum untuk membuli. Sama-sama hamba Tuhan, tapi perbendaharaan kata saya akan ucapkan, Tuhan memang pakai dia, Tuhan urapi dia. Saya tidak akan ucapkan kata-kata yang aneh-aneh. Nah, kadang-kadang kita yang kita anggap dekat bisa justru berbalik. Mungkin mereka sadar karena ada unsur iri, ataupun mereka mungkin tidak sadar, pikirnya bercanda. Tapi tidak boleh ada kata-kata yang mengandung unsur-unsur akhirnya celah orang-orang untuk menggoreng dan membuli dan keputusan-keputusan mereka tentang vonis yang buruk
dengan label sesat dan lain-lain. Lalu akhirnya dia katakan, iya, saya tidak mendengar kata sorry, tidak mendengar kata maaf, tidak ada. Tapi dia berkata, kan dengan begitu juga buktinya Pak Pastor juga sekarang dipromosi Tuhan. Iya, Tuhan tidak gagal dengan janjinya. Tapi bro, selama hatimu gak clear, Tuhan pun akan sukar memakai engkau. Bapak Ibu terkasih, di sini Tuhan ajar saya dan saya share kepada saudara-saudara. Ketika ada orang menjahatin saudara, mintakan dari Tuhan berkat atas dia. Sekalipun orang itu mengutukmu, melemparkan kata-kata buruk tentang pelayananmu, tentang keluargamu, tentang hidupmu, jangan balas. Mintakan berkat dari Tuhan untuk orang yang mengutukmu. Ada satu bagian Tuhan berkata, kalau engkau berhasil lakukan itu dengan tulus, maka engkau sedang menumpuk bara api di atas kepala orang-orang yang kita minta berkat, tapi dia melepaskan kutuk. Justru kita balas dengan kasih. Tuhan yang akan berperkara. Dengan tulus mintakan berkat dari Tuhan untuk orang yang mengutukmu, untuk orang yang menghinamu, untuk orang yang membulimu. Ketika engkau lakukan dengan tulus, tidak niat balas dendam, Tuhan pernah bilang satu bagian, itu seperti yang kau menumpuk bara api di atas kepalanya. Apabila orang itu tidak bertobat, dia akan sukar mengalami kemajuan dalam rohaninya, dalam pelayanannya. Tapi apabila dia bertobat, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, dan Tuhan akan mengangkat mereka ke tempat yang lebih tinggi. Amin. Saya harap ilustrasi tadi dan kejadian yang saya alami kemarin, yang real, true story, bisa jadi berkat. Mungkin saudara di case yang berbeda, udah baikin orang tapi ternyata ditusuk dari belakang. Jangan balas, mintakan berkat dari Tuhan untuk dia. Amin. Amin. Yang berikutnya saya ajak kita melihat Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Ada tertulis Matius 7 ayat yang ke-7. Tuhan Yesus berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini adalah ayat emas yang Tuhan katakan dan sudah sering saudara-saudara dengarkan, bahkan sudah sering nyanyikan puji-pujiannya. Saya sampaikan ini pengingat bahwa Tuhan mau kita minta. Daripada minta-minta dengan manusia disebut pengemis, mintalah sama Tuhan. Karena memang Tuhan mau kita minta. Ingat doa Bapa kami, berikan kami, itu kan minta, makanan pada hari ini. Berarti Tuhan mau besok datang lagi. Tuhan suka kita minta kepadanya. Tuhan senang kita berdoa dalam namanya. Tuhan suka kita menghampiri tahta kasih setiap pagi, setiap hari. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah. Terus terang Bapak Ibu sekalian, di form doa kami,
ini banyak sekali namanya orang punya ini ya, pergumulan dan sebagainya. Nah, ada di antaranya mereka, ya saya akan bukakan ayatnya supaya saudara jangan pikir Pastor Andy ini pawang hujan ya. Tapi ada juga ya, ada juga yang minta Pastor Andy bantu doakan supaya hujan turun di daerah kami karena sudah lama kering di tempat kami ini, tempat sawah, ladang itu sudah kering. Dengan hujan turun kami bisa subur dan tidak mengalami ladang kekeringan. Daripada saya jawab satu persatu, saya kasih ayat firman saja, saudara buka sendiri, doa sendiri. Ya, jujur ini pelayanan yang Tuhan kasih kepada kami kepercayaan. Kita lebih banyak fokus kepada pelayanan doa kesembuhan, dan saya kembali melihat banyak kesembuhan mengalir lewat layar kaca, live streaming, doa online untuk orang-orang sakit. Tapi katakanlah contoh, misalnya ada yang mau minta hujan. Apakah ada ayatnya Pastor Andy? Ada. Ya, kalau saudara yang pernah WA minta hujan, saya kasih ayatnya saja. Doa sendiri. Ya. Sakaria pasal 10 ayat yang pertama. Sakaria 10 ayat pertama. Sakaria 10 ayat 1. Ya, demikianlah firman Tuhan, ada tertulis, mintalah hujan daripada Tuhan. Pada akhir musim semi, Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Ini ayatnya. Saudara-saudara yang di tempatmu ada kekeringan, apakah bisa pastor minta hujan? Ini ayatnya. Ya, silahkan saudara doa sendiri. Jelas ya? Kalau saya angkat remanya ini, bisa juga saudara-saudara yang kering rohaninya, hatinya kering, tulang kering, minta sama Tuhan. Tuhan akan basahi hidupmu yang kering. Tuhan akan penuhi dengan aliran kasih-Nya, dan engkau akan menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Jadi mintalah kepada Tuhan. Satu lagi sebelum kita akan berdoa. Ini tentu juga menjadi permohonan, permintaan semua hamba-hamba Tuhan. Apa itu? Mintalah jiwa-jiwa. Tentu hamba Tuhan minta jiwa-jiwa. Untuk itulah Tuhan mengutus engkau menjadi hambanya. Jangan minta kaya agar kau tidak sombong. Jangan juga hamba Tuhan terlalu miskin agar Tuhan tidak dihujat. Hamba Tuhan mintalah jiwa-jiwa. Penuhi sorga, kosongkan neraka. Orang sakit minta kesembuhan. Orang lapar minta makan. Orang haus minta minum. Hamba Tuhan, saya dan saudara rekan pelayanan, jangan ada iri dengki. Pelayanan iri dengki dari hatimu yang gak kelar, pelayananmu gak berkembang. Percayalah, firman Tuhan sudah ngomong begitu.
Dan kalau engkau minta dalam doamu, dalam puasamu, dalam syafaatmu, mintalah jiwa-jiwa, maka bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu. Amin, amin. Yang masih muda, waktunya sudah menikah, minta jodoh. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, saya mau akhiri renungan hari ini dari satu ayat seperti apa yang saya katakan, hamba Tuhan. Ingat, Andi, kamu hamba Tuhannya, bukan bos. Ingat baik-baik itu. Mintalah jiwa-jiwa, maka Tuhan akan memberikan engkau bangsa-bangsa. Amin. Mazmur pasal 2 ayat yang ke-8. Wah, apakah setelah hari ini saya akan mendapatkan undangan ke Australia? Halo yang ada di Australia, Cece Ciara, ataukah mungkin setelah ini saya akan mendapatkan undangan untuk Timor Leste? Kan udah di luar negeri tuh, Apakah setelah ini saya akan dapat undangan ke Malaysia? Malaysia, mana suaranya? Kalaupun dapat, yes, saya aminkan, saya syukuri, karena saya meminta. Dan saya katakan, apa yang saya minta kepada Bapa sedang firman-Nya dalam nama Yesus, Bapa bisa memberikan. Jadi jangan sampai kaget ya, kalau tiba-tiba one day pastor live melayani, di belakangnya logonya di Australia. Di mana pastor? Australia. Kok bisa ke sana? Kak, aku udah minta. Tuhan bilang, minta, aku kasih bangsa-bangsa. Nanti suatu hari pastor akan live, tiba-tiba di belakangnya apa itu? Ada, kalau nggak salah, ada itu menara kembar Malaysia. Di mana pastor? Malaysia. Kok bisa? Kan Bapak yang kasih. Mazmur 2 ayat yang ke-8. Firman Tuhan ada tertulis, mintalah kepadaku, minta. Halo, saudara-saudara hamba Tuhan yang setiap hari bergumul pelayanan, minta jiwa-jiwa. Tuhan bilang, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Hore! Amin. Saudara-saudara juga yang dalam keluarga, dalam usaha, dalam studi pendidikan, mintalah hikmat. Tuhan kasih kau hikmat, bukan hikmat manusia, tapi hikmat yang dari atas. Keluarga-keluarga Kristen, orang percaya, mintalah berkat. Tuhan berkata, aku memberkati keluargamu. Berkat atas rumah tangga. Tertulis dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Semua. Jadi sejauh ini pembacaan firman Tuhan, harap Bapak Ibu sekalian jangan malu, jangan ragu, mintalah kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberkati engkau. Sampai sekarang engkau belum meminta dalam nama Yesus, mintalah supaya engkau menerimanya. Let's pray. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih banget Tuhan Yesus, firman-Mu selesai kami baca, dan firman ini menjadi makanan dan rema dalam hidup kami. Kami bukan peminta-minta pengemis, tapi Bapa mau kami minta apa yang menjadi kerinduan hati kami, passion, kebutuhan kami, kehidupan kami.
minta kepada Engkau Bapa. Setelah hari ini, ada ribuan, ratusan ribu, jutaan anak-anak Tuhan yang akan datang secara personal meminta, mengajukan permohonan doa kepada Tuhan. Dan sesuai dengan janji firman Tuhan Yesus, Tuhanlah yang memberkati. Semua kami boleh mendapat berkat dari waktu-waktu dengar firman Tuhan. Dan ya Tuhanku, Sang Penyembuh, berikanlah berkat kesembuhan bagi Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang sedang menyaksikan ini. Bagi saudara-saudara yang sedang sakit, mari arahkan tanganmu, ditumpangkan tangan di bagian yang sakit. Semisal ada gangguan paru, jantung, saudara bisa tumpangkan tangan di dada. Ada gangguan di bagian sekitar perut, tumpangkan tangan di bagian perut. Atau muka, kaki, tulang, punggung, silahkan tumpangkan tangan. Amin. Setiap tempat di tubuhmu yang engkau tumpangkan tangan saat ini juga, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh Bapak Ibu. Aliran yang menyehatkan engkau dari segala macam penyakit. Mengalirlah. Touch. In Jesus' name. Sakit penyakit pergi dari hidupmu. Tahirlah engkau. Roh-roh kegelapan, roh setan, roh kelemahan yang membuat engkau terusik, terganggu, tidak bisa jalan, beban hidup, gelisah, out in Jesus' name. Wow, you free. You clear, you heal, and be peace. Damai sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita menerimanya. Bersama-sama katakan, amin. 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 Wow. Saudara, ada kesembuhan. Ada kelegaan dalam hati. Ceklah tubuh, ceklah kesehatan Bapak Ibu sekalian. Tubuhmu sehat, diberkati, pulihlah karena kuasa Tuhan Yesus. Yang terbaring sakit, yang selama berhari, berminggu tidak berdaya, setelah ini makan, minum secukupnya, dan pulihlah kembali kekuatanmu dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang di kursi roda, yang sudah menggunakan kursi roda sekian bulan, sekian tahun, saat ini mulailah berdiri dan kuatlah dua mata kakimu dan semua persendian urat syaraf tulangmu dipulihkan, dan engkau mulai kuat berdiri saat ini, dan setelahnya mulailah kembali berlatih berjalan.
Saat engkau jalan, kekuatan Tuhan memperbaharui setiap organ-organ tubuhmu yang sudah rusak selama ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidupmu yang hancur, hidupmu yang gagal, hidupmu yang terpuruk, setiap saudara lewat prenang ini, engkau rasakan ada kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan memberikan engkau kesempatan dan hidup yang dibaharui. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Katakan, oh Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau merasakan sekarang ini ada satu kelegaan yang luar biasa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesusku bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk saudara-saudara terima dengan hanya akal budi saja. Tetapi Tuhan Yesus adalah pribadi yang nyata, pribadi yang hidup, pribadi yang real, pribadi yang Dia mau kita menerimanya dengan segenap hati, pribadi yang Dia mau kita mempercayainya dengan lebih daripada akal budi kita ini. Tuhan Yesus luar biasa. Dia menyembuhkan sakit penyakit, Dia mengampuni segala dosa, dan Dia memberikan kita hidup yang baru, dan Dia mau urapi dengan urapan yang baru, dan Dia mau pakai hidupmu dan keluargamu jadi saksinya sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus, terima kasih banget, bersyukur atas rahmat dan anugerah yang Engkau sudah berikan. Tiba saatnya Bapak Ibu sekalian, Pastor Randy akan minum air. Saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan air doa, saudara bisa siapkan sekarang air minum Bapak Ibu sekalian, dan marilah kita sama-sama mohonkan berkat dari Tuhan. Sakit penyakit di tubuhmu, segala macam penyakit termasuk tiroid, kelenjar getah bening, kanker, tumor, virus, hepatitis, gangguan pada lever, gangguan pada radang, infeksi paru dan jantung, segala macam penyakit, tidak ada yang mustahil akan disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesusku yang hidup. Bapa, mohonkan berkat daripadamu. Air yang akan kami minum ini diberkati dalam nama Yesus, sehingga air yang kami minum menjadi berkat kesehatan di tubuh setiap kami, di tubuh setiap mereka. Minumlah air ini di tangan Bapak Ibu sekalian, karena air ini sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus, dan pasti jadi berkat kesehatan dan kesembuhan di tubuh engkau yang membutuhkan keajaiban kesembuhannya. Amin. Silakan diminum atau silakan dipakai, dioleskan di tubuh yang sakit. Tidak mustahil air ini jadi air berkat untuk menolong saudara-saudara. Sehat tubuhmu, sehat badanmu, sehat jiwamu. Firman Tuhan berkata, ya dan amin. Puji Tuhan. Yes. Amin. Wah, di TikTok rame banget. Hampir
1 juta like. Penonton di TikTok hampir 5.000. Wah, ini cuma sebentar aja nih, habis ngomong gini, langsung 1 juta tap-tap layarnya. Yeay. Di Facebook juga ramai, hampir 9.000 penonton. Yeay. Di YouTube juga ramai, 8.000 lebih penonton. Keren. Berarti penonton hari ini banyak banget. 20.000 lebih orang. Hore. Saya senang. Saudara senang ya juga dapat berkat dari Tuhan ya. Saudara-saudara, kalau saudara bagikan, saudara share, saudara like, ya saudara-saudara subscribe channel ini, saudara memberikan penyemangat kepada hamba Tuhan untuk selalu melayani. Semangat, semangat, semangat ya. Saudara yang baru pertama kali hadir, salam kenal ya. Sebagai tamu, kalau saudara terberkati, bisa di subscribe di channel YouTube, Facebook, ataupun di TikTok, di follow. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Kami hadir untuk jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Yeay, dapat berkat banyak. Banyak jiwa-jiwa yang subscribe. Ya, tidak mustahil nanti YouTube-nya Pastor Randy bisa 1 juta subscribe ya. Saya pengen tahu apa sih kalau Tuhan kasih itu itu katanya yang itu loh, dari piringan YouTube yang warna gold gitu. Pengen, karena lihat ada orang ini katanya 100k itu dapat yang silver. Saya tidak dapat. Katanya kalau 1 juta dapat yang gold sebagai tanda kasih gitu. Wah, nih kalau dapat saya kasih tunjuk nanti. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya YouTube subscribe-nya 1 juta? Sekarang sudah menuju 800.000. Bisa nggak ya? Bisa, tidak mustahil kalau Tuhan izinkan. Baik, itu saja yang bisa saya share hari ini. Setelahnya Pastor akan mohonkan doa berkat. Habis doa berkat, nanti Pastor akan sharingkan bagaimana membuka kesaksian-kesaksian yang dialami kemarin saat doa. Mujizat kesembuhan itu sungguh nyata. Baik, sebelumnya marilah kita berdoa mohon berkat bagi saudara-saudara yang akan masuk kerja, tugas, sekolah, pelayanan jam 7 WITA. Saudara-saudara aktivitas silakan. Yang masih punya waktu lebih, silakanlah, saya akan dengarkan, bacakan kesaksian-kesaksian. Mungkin diantaranya ada kesaksian Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Angkatlah 2 tangan Bapak Ibu terkasih. Mau tanya dulu, ini langsungkah kita doa berkat ataukah satu pujian dulu? Ayo, saya mau tanya dulu. Satu pujian dulu ataukah langsung doa berkat? Halo Kakak Chandrolina, puji Tuhan. Ya, ada yang bilang pujian, satu pujian, doa berkat. Ayo, doa berkat, pujian, doa berkat, pujian. Satu pujian dulu ya, puji Tuhan. Doa berkat, Pastor. Ya udah, sudah doa berkat kasihan, karena mungkin waktunya ini, mungkin mereka harus kantor. Angkatlah 2 tangan Bapak Ibu sekalian. Habis doa berkat, baru satu pujian. Oke. Dengan tangan yang terangkat Bapak Ibu sekalian, saya hamba Tuhan, anak Tuhan Yesus, mohonkan berkat dari Bapa di surga untuk kita semuanya. Yang terkasih, dengan tangan yang terangkat, terimalah berkat dari Bapakku di surga. Diberkatilah keluargamu sepanjang hari ini. Diberkatilah seluruh pergumulan sepanjang hari ini.
Diberkatilah kesehatanmu sepanjang hari ini. Diberkatilah hidupmu dan segala aktivitas, studi, pekerjaan, dan pelayananmu. Diproteksi, engkau disertai, dilindungi oleh Tuhan Yesus sepanjang hari ini. Terimalah berkatnya. Terimalah berkatnya. Terimalah berkatnya. Berkat dari Bapa di surga yang dimateraikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hadiratmu kami rasakan saat kami menyembah Tuhan Yesus. Amin.